akan menuliskan pemikiran atau hasil percobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya. Yang kedua, fungsi untuk penelitian. Pada setiap masa, ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Dari sini, karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru setelah memperoleh data-data yang akurat, lalu diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fungsi fungsional, berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, dapat melatih pengembangan keterampilan pembaca yang efektif. Bagi pembaca, karya tulis ilmiah melatih pembacanya untuk terampil membaca mengenai hal-hal yang diperlukan. Yang kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual penulis. Seluruh kemampuan kecerdasan penulis dilibatkan di sini. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Yang keenam, sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Dari asal katanya sendiri, karya tulis ilmiah mengisyaratkan suatu hasil karya yang bersifat ilmiah, disertai dengan penelitian-penelitian dan percobaan-percobaan, penyajian data yang nyata, kemudian diolah menjadi sebuah kesimpulan dengan sistematika yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pertama, artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya, artikel memiliki panjang kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Biasanya, artikel dibuat untuk keperluan publikasi di buletin, surat kabar, media sosial, digital, dan lain sebagainya. Yang kedua, makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya, makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunannya, diperlukan data pendukung dari hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Data yang terkumpul diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah dalam penelitian. Biasanya, makalah disampaikan dalam seminar, simposium, dan uji materi. Yang ketiga, skripsi. Menurut Wikipedia, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata 1 atau S1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu